Syarifah ini tadi seorang janda yang datang jauh, lakinya meninggal, bisi anak berapa ikung kelaparan, bertinggal di masjid. Hari dingin datang. Biasa yang namanya muslim, syarifah atau siapapun pasti mendatangi tuan guru dahulu, karena tuan guru itu diyakini menolongi. Yalah, selain tuan guru awam. Didatangilah seorang nangkar ke muka saat itu, ulama karismatik terbesar di masa itu, karena dikumpuli orang banyak. Nah kayak kita nih dikumpuli orang banyak, datang minta tolong, wahai guru fulan bin fulan, tuh bahasa kita, tolong ya kan ulun ini syarifah janda, anak ulun kelaparan dan kedinginan, sudi kiranya pian membantu ala kadarnya, barang aja kasan kami nukar makanan atau nukar selimut. Jadi apa jar ulama, sambil bepander tapi tidak menoleh kepada syarifah tadi. Kalau ikam bujur syarifah buktikan, tapi kada menengoknya, kada menoleh kepada syarifah ini tadi, saking sombongnya. Akhirnya merasa kecewa dan kada ada harapan lagi, inya minta bantuan kepada ulama ini tadi. Akhirnya berjalan dan ketemu orang banyak berkumpul di situ. Lalu ditakoni, siapa yang dikumpuli orang itu? Itu gubernur, bahasa kita tuh gubernur di daerah ini, tapi orangnya majusi, kafir. Jadi jar syarifah, sudahlah, untung-untungan kalinya menolong, syukur, kada menolong wajar, karenanya kafir. Didatangilah si majusi ini tadi, wahai fulan bin fulan, engkau gubernur di sini, sudi kiranya engkau berbelas kasih kepada hamba ini syarifah. Kalau bahasa kita tuh syarifah itu apa? Ya gubernur. Syarifah itu yang kita diterangkan sini, syarifah keturunan Rasulullah, dari perempuan kayak ini, aku nih meninggal lagi, bisi anak kelaparan di masjid dan kedinginan, perlu bantuan. Jadi jamaah majusi tadi, sebentar dikiaulah anak buahnya, kiau umahnya di rumah, itu bahasa kita, kiau umahnya di rumah. Terus datang ke sini, ambili langsung anak syarifah ini di masjid, siapakan di rumah kamar yang istimewa, makanan yang nyaman, guringakan di tempat yang paling nyaman, karena ini keturunan nabinya orang Islam. Karena ini keturunan nabinya orang Islam, bukan nabi majusi, bukan nabi majusi. Karena ini keturunan nabinya orang Islam. Siapa tempat tadi? Datanglah bini gubernur tadi, membawa selimut, membawa pakaian compang-campingnya disuruh ganti supaya pakaian bagus, disediakan makanan, disiapkan kamar, tempat, dilayani semua. Akhirnya pada malam itu ulama ini tadi guring, majusi ini pun guring, semuaan tertidur lelap, termasuk syarifah tidur dalam keadaan nyaman. Bermimpilah ulama ini tadi hari kiamat, bermimpi hari kiamat. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW ketika itu, sang pemilik syafaat. Jadi ujar ulama ini tadi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh. Kan gitu lah, artinya dijawab salam tadi. Kam siapa? Ulun umat sampian. Dan Rasulullah tidak menengok. Rasulullah kada menengok lawan orang ini tadi. Ulun umat sampian. Kalau ikam bujur umat aku, buktikan. Jadi ujar ulama ini tadi, masa pian kada tahu lawan ulun ya Rasulullah? Ulun ulama, ya anggap aja profesi ulun ini guru A bin Sibi, berdiam di sini, murid ulun sekian. Ya intinya kayak itu aja sudah. Perkenalan diri, yalah lahir tahun sekian, profesi ini, mondok di sini sekian tahun, jadi pendakwah sekian puluh tahun. Sudahlah, terangkan beratan itu. Jadi ya Rasulullah tetap undang ada percaya. Kenapa bisa kayak itu pian ya Rasulullah? Bepander, sudah pian bepander kayak itu tanpa menoleh sedikit pun kepada ulun ini tadi. Apa salah ulun? Ingat kai ikam jasir, ketika keturunanku meminta belas kasih kepada ikam, anaknya kelaparan, kedinginan,
Ikam tega-teganya orang yang minta bantu kepada ikam dalam keadaan susah, kada ikam tolong, malah ikam bepada buktikan kalau ikam syarifah. Mana buktinya kalau ikam syarifah? Segitu sombongnya ikam, padahal kenikmatan, ilmu, beratan keberkahan datangnya dari aku. Ikam ternyata tidak meherani, kada meherani kepada keturunanku ini tadi. Terkejut akhirnya ulama ini tadi. Lalu ketika itu jua melihat sebuah mahligai yang begitu luar biasa. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, milik siapa jua ini wahai Rasulullah? Mahligai yang begitu besar ini milik seorang majusi. Milik seorang majusi yang malam ini keturunanku yang engkau usir itu tidur di rumahnya. Ketika itu juga ulama ini tadi bangun langsung. Bangun takajud. Ini apa? Rasulullah ada meherani memusuhi ya. Itu bahasanya tak? Bahasanya Rasulullah memusuhi dalam mimpi. Takajud hari itu juga. Ulama ini terbangun malam itu juga. Bangun langsung dikerahkan seluruh muridnya cari sampai dapat berapa hajat tabusannya, ambili syarifah tadi. Giliran nangka itu hanyar berapa aja tabusannya. Enang waktu tadi membari sedikit ke hendak. Giliran sudah kayak itu berapa aja tabusannya kubari. Cari dapat informasi guring di rumah gubernur. Terkejut, maka gubernur majusi ini kafir nyembah api. Didatangilah ke sana. Yalah bawa anak murid. Dia ketok keluar majusi tadi gubernur. Ada apa? Bujurkah syarifah janda bisi anak sekian guring di rumah ikam? Bujur? Kalau kayak itu keluar syarifah tadi. Karena yang layak menggaduh aku muslim dan aku ulama. Oh nanti dulu jar majusi. Enaknya giliran sudah hanya reka mambili. Amun ikam kada hendak berapa tabusannya sebut aja. Sekian dinar, ini kada dirham. Dinar tuh emas sampai ribuan dinar. Lalu duit kita wahin itu eman. Duit kita wahin eman duitnya. Sekian negosiasi dulu, aku bayar, keluarkan. Kata ujar majusi, aku kada perlu duit. Sekian sampai ribuan dinar itu tadi. Duit kita tuh eman. Kada aja majusi, aku kada perlu duit. Aku cukup aja. Lah kalau kayak itu apa? Ikam menyimpan syarifah. Oh debat. Ikam kada cocok. Ikam tuh majusi, ikam tuh kafir. Kada cocok, yang cocok tuh aku. Kenapa? Ikam mimpi kata tadi. Mau langsung. Ikam mimpi. Terkejut tuan guru nih tadi. Nah ikam tahu. Mimpi yang ikam mimpi itu aku pun mimpi. Ikam bertemu dengan Nabi, aku bertemu dengan Nabi. Berarti ikam saat ini aku tidak lagi majusi. Ketika datangnya seorang syarifah keturunan daripada nabinya umat Islam, seketika itu juga aku beserta istriku, beserta anakku dan beserta seluruh pembantuku semua mendapat hidayah daripada Allah masuk agama Islam lewat perantara si syarifah ini tadi. Karena berkat aku menjamu dan memberikan pelayanan fasilitas kepada syarifah ini tadi, ketika ikam tidak mau sedikit pun memberikan sumbangsih ikam kepada keturunan Nabi ikam. Jadi percuma berapapun ikam tak menunjuk aku duit, kada ada guna, karena aku sudah mendapatkan lebih dari duit. Pertama aku Islam, yang kedua aku sudah siap dalam surga mahligaiku. Apalagi yang ku cari jarinya duit. Seberapapun dikembali aku duit, karena ada guna, karena tidak ada nilainya sama sekali duit ikam yang ikam berikan kepadaku itu tadi untuk menebus syarifah yang ada di rumah ini tadi. Ini hartaku yang paling berharga sepanjang sejarah hidupku sampai hari kiamat ken.
karena berkat inilah aku mendapat hidayah Islam, dan berkat inilah juga aku diakui Rasulullah sebagai umat dan disiapkan mahligai dalam surga. Beda dengan ikam, berpuluh-puluh tahun ikam jadi umat Rasulullah, malahan ikam mendeklarasikan diri ikam sebagai ulama, tapi buktinya pada malam ini rusak ilmu ikam, rusak amal ikam, rusak Islam ikam, karena ikam kada mau mengakui keturunan Rasulullah, apalagi membantunya. Jadi sudah boleh ya boleh sana mau kick nenek tuh, itu bahasa ulun bang lah, bahasa ulun itu boleh akhirnya ulamanya kata kau bapak apa lagi ya lah. Apa yang terjadi kepada ulama nih? Gila akhirnya ulamanya, gila, jelas gila. Iyalah, mengubui kepala, memukul-mukul muha, mengubui kepala dengan pasir. Mbak apa kada gila? Inya mengajar kada ada guna juga, wong kada diakui Nabi sebagai umat kok. Inya membawai manusia, marilah kita mencintai Rasulullah. Rasulullahnya tidak mencintai inya. Lah ini apa? Apa gunanya? Murid betuyuk, murid banyak itu. Ulama terkemuka di masa itu. Ribuan, ratusan ribu muridnya, tidak kehitungan nang di Islam longsidin, hanya gara-gara itu. Bayangkan, sombongnya sudah merasa dirinya ulama, yalah kada hendak lagi mengakui. Oke lah sudah, ini menurut ulun lah mengomentari. Oke, misalnya ini kada mengakui syarifah, tapi setidaknya menolong orang tuh apa gerangan salah? Orang kelaparan, tolong hindari, selesai kan? Oke lah sudah kada syarifahnya, ngaku lah, anggap misalnya nya palsu, syarifah palsu misalnya, sudah biarlah palsunya jangan ditaguk umpamanya, tolongnya itu nanang diperluakan, iyalah menolongnya itu nanang diperluakan, tolongi bang, kenapa? Nah ini nang jadi kesalahan, akhirnya gila ulama. Jelas ulama bila sudah gila adalah nama dahan ulama. Ada ustaz gila, kada ada lagi orang dahan ustaz, orang gila. Nah itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, dari cerita ini ulun kira cukup, dan banyak cerita lagi. Dari cerita ini cukup bahwa selama orang tuh mau benar-benar sungguh-sungguh menanamkan kecintaan kepada keluarga Rasulullah dan benar-benar menghormati keluarga Rasulullah, pasti di dunia ini dibalaskan Rasulullah, lebih-lebih karena di akhirat akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa melebihi balasan di dunia ini. Wa majalna minal muhibbin li Rasulillah wa li ahli baitihi wa li ashabihi ajmain. Al-Fatihah.